Oke, jadi perempuan itu alamiah ya, natural ya. Oke, kalau Suster Nurbertin, nah sekarang agak kita ubah sedikit ya, yaitu kalau laki-laki Suster, yang ada dalam benak Suster ketika muncul kata laki-laki, siapa yang ada dalam benak Suster atau apa yang ada dalam benak Suster? Kalau siapa itu ya Romo ya, berat kalau diungkapkan siapa itu. Oke Eh, ya, nanti kita buat sesi khusus ya dengan Suster ya. Iya Romo. Kalau sepintas kalau dikatakan laki-laki itu ya tangguh ya Romo ya, tidak melambai. Itu sih yang ada di dalam benak saya itu laki-laki itu ya tangguh, tidak melambai, tidak lembut begitu. Oke, jadi kata pertama yang muncul dalam benak Suster adalah laki-laki itu tangguh. Kalau perempuan kurang tangguh, Suster. Kalau perempuan bagi saya lembut Romo, karena cantik Lembut. itu kalau cantik itu relatif. Oke. Kalau laki-laki bisa lembut nggak, Suster? Ada yang lembut, tetapi ya baiknya tidak usah lembut-lembut sekali. Oke ya. Waduh, saya harus mengoreksi diri saya ya. Oh, kelihatannya jadi laki-laki sangat lembut ya. Ternyata Suster berharap saya itu menjadi laki-laki tangguh ya. Bahkan Yang seperti maco Sheila on Romo, Seven maco, ya, yaitu maco, pejantan tangguh ya. Tidak hanya tangguh tapi pejantan tangguh. maco Romo. Oke, maco ya. Wah, maaf Suster, kami agak gemulai ya, Suster. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita akan mencoba melihat salah satu gambaran lain, terutama ini sangat hidup dalam masyarakat kita ya, tentang kita sebut saja beberapa stereotipe tentang laki-laki dan perempuan ya. Stereotipe itu adalah ciri-ciri yang dilekatkan pada laki-laki atau pada perempuan ya. Nanti kalian boleh setuju, kalian boleh juga tidak setuju, dan diskusi tentang apa yang membuat seseorang itu laki-laki atau perempuan ini masih jadi perdebatan yang sangat hangat ya. Ini seperti sering kita lakukan waktu kita kecil ya, main rumah-rumahan, main rumah tangga. Ya. Ya, apakah cowok itu selalu berkumis? Bagaimana dengan cewek yang ada kumis kecilnya? Apakah cewek-cewek ini menjadi kurang perempuan karena ada kumisnya? Atau cowok yang tidak ada kumisnya, apakah masih bisa disebut laki-laki? Oke, minta maaf ya teman-teman, ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan komputer. Mudah-mudahan masih bisa kita teruskan. Bentar ya.
Mungkin kita ulangi saja dari awal ya. Oke, teman-teman, seringkali stereotipe tentang laki-laki dan perempuan itu dikuatkan atau dalam banyak kesempatan juga di-challenge ya di dalam masyarakat kita. Nanti tergantung ya, apakah kita lebih feminis atau kita agak masih kurang feminis ya. Dan itu akan menentukan ya hal-hal apa yang kita lekatkan pada perempuan dan hal-hal apa yang kita lekatkan pada laki-laki. Oke, saya Suster Gracia. Apa kesannya Suster setelah nonton film ini, Suster? Tidak perlu serius-serius, Suster memandang saya. Ya, tetap senyum aja. Jangan berubah menjadi galak, Suster. Yuk, Suster. Iya, Romo. Pesan dari film ini buat saya itu di situ kan lebih menampilkan apa sih peran-peran menjadi seorang perempuan dan laki-laki gitu. Kan perempuan itu ya melayani, nyiapin makan. Jadi kan gitu tadi kan kayak misal ya ada boneka juga gitu seandainya punya anak ngurus anak gitu. Dan di situ seorang laki-laki ya. Kalau saya sih tadi kan lihat makanannya diambil ya sama si anak gitu ya. Kalau saya membayangkan, oh iya kalau misalnya laki-laki itu pulang kerja udah disiapin makan, jadi mereka tinggal makan gitu. Itu sih peran dari masing-masing, baik itu perempuan maupun laki-laki. Oke, Suster ya, Suster sudah menunjuk salah satu peran yang dilekatkan dengan perempuan yaitu masak. Nah, ada dua lagi yang seringkali dilekatkan dengan perempuan. Yang kedua adalah maca. Ya. Maca itu berhias, membuat diri cantik, ya. Dan yang ketiga adalah mana, ya. Mana itu adalah menghasilkan anak, ya. Meskipun tadi tidak sangat ditonjolkan dalam film, tetapi itu salah satu peran tradisional ya. Terima kasih Suster Nurbandin sudah tertawa sore hari ini ya. Jadi ini salah satu stereotipe perempuan Jawa dan mungkin juga berlaku di budaya-budaya lain di Indonesia ya. Kalau kita bicara tentang perempuan itu ada 3 stereotipe ya. Stereotipe itu adalah ciri-ciri yang dilekatkan pada tubuh perempuan. Tidak harus kita sepakat, tetapi seringkali digambarkan seperti itu ya. Kalau buat film ya kira-kira ada adegan di dapur, ada di kamar makan, ada anaknya, dan kira-kira bahkan ada yang berhias ya, menunjuk pada 3 stereotipe perempuan, yaitu maca, masak, ya, dan mana ya. Maka kalau perempuan tidak bisa memenuhi 3M itu, ya, jadi 3M teman-teman tidak sekedar mencuci tangan dan seterusnya ya selama masa pandemi, tapi sebelum masa pandemi sudah ada 3M ya. Nah, Suster Gracia ya, Suster sendiri setuju dengan gambaran-gambaran yang ada dalam film itu atau ada sesuatu yang Suster gelisah ya, enggak seperti itu deh ya perempuan itu. Silahkan Suster. Ya baik Romo. Yang mengenai 3M tadi ya Romo ya. Oke ya, Suster tahu toh dalam bahasa Jawa?
Ya, bagi saya itu Romo ya, perempuan itu memang identik juga dengan itu, tetapi panggilan gitu Romo. Ya, ada perempuan dipanggil untuk hidup menikah dan sebagainya. Ada perempuan yang dipanggil untuk justru memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan gitu. Dia tidak menikah, tidak melahirkan, tetapi seluruh kehidupannya diberikan kepada Tuhan melalui panggilan hidup yang dia pilih gitu. Ada perempuan yang tidak memilih untuk tidak menikah, tidak hidup membiara, tetapi benar-benar dia menjalankan hidupnya ya seperti itu Romo. Jadi menurut saya ya tidak juga melekat bahwa harus melahirkan dan sebagainya gitu. Itu pendapat saya. Terima kasih Romo. Meskipun ini belum minggu panggilan ya, Suster Gracia sudah mencuri start ya untuk aksi panggilan Ursulin ya. Teman-teman mahasiswi di ruang ini ya, siapkan hatimu ya. Pelan-pelan suster itu apa ya, sedang promosi panggilan tarekat Ursulin ya kepada kalian ya. Nah, suster sudah men-challenge ya stereotipe bahwa perempuan itu harus mana ya, bahwa para suster ya, mereka perempuan tetapi mereka tidak mana ya, tidak berproduksi ya. Kalau misalnya suster itu tidak mengandung, tidak melahirkan, hidup suster masih bisa mempunyai kesuburan enggak sih suster? Bagaimana Romo? Kalau suster itu kan jadi biarawati ya. Dan karena pilihan hidup itu kan kita lalu memilih hidup perawan ya, atau memilih hidup murni ya. Apakah hidup suster menjadi kurang subur dibandingkan dengan Mbak Francisca ya, yang mungkin nanti akan menikah dan memiliki, saya tidak tahu ya Mbak Francisca berencana mau punya anak berapa. Tapi pertanyaan itu nomor kedua aja ya Mbak Francisca ya. Yang pertama harus dijawab adalah dengan siapa dulu ya. Apakah hidupnya suster lalu, nah ini Nicholas sudah mengamini Mbak Francisca ya, catat dalam diary kamu ya. Apakah hidup kita lalu menjadi tidak subur suster atau kurang subur dibandingkan dengan para perempuan yang menikah? Ya baik Romo, ini pertanyaannya agak sulit. Ya, saya coba menjawab. Tidak ya Romo. Menurut saya sama, mempunyai anak, tidak mempunyai anak itu kita dari saya secara pribadi sih tetap sebagai seorang biarawati juga ada tetap subur Romo. Bagaimana ketika saya berjumpa dengan anak atau di dalam pelayanan saya pelayanan kami bertemu dengan anak lalu kita bersama-sama dengan anak sehari-hari justru itu semakin menghidupkan nilai keibuan dalam diri gitu Romo. Salah satunya itu Romo, itu yang saya alami sih gitu. Itu memang itu sempat memang ini agak ekstrim sebenarnya antara subur tidak subur seperti itu ekstrim ya Romo menurut saya pertanyaan ini. Tetapi bagaimana saya menghayati itu di dalam pelayanan saya kepada anak-anak yang ada bersama saya. Gitu Romo. Oke, masih manusiawi Mo, jadi tetap subur ya. Juga nanti ya dalam kajian feminis teman-teman, isu-isu ini akan dibicarakan ya, terutama dari pihak kita yang memang memiliki pengetahuan khusus tentang kitab suci. Misalnya nanti kita akan berjumpa dengan realita ya dalam masyarakat kita bahwa para perempuan yang menikah tetapi tanpa keturunan, seringkali mereka mengalami pengucilan ya secara sosial. Dan seringkali mulai dari keluarga terdekat ya. Mengapa kamu tidak bisa memberi anak kepada kami?
Dan kita bisa menggunakan ya beberapa perikop kitab suci untuk mengcounter ya gagasan yang seringkali sangat dipengaruhi oleh budaya yang sangat meninggikan laki-laki. Ya. Karena seringkali pertanyaan itu tidak diajukan kepada pihak laki-laki, tetapi langsung ya diarahkan kepada pihak perempuan. Seolah-olah yang menjadi penyebab ketidakhamilan, ketidaksuburan itu melulu pihak perempuan. Sementara pihak yang laki-laki seringkali dibebaskan ya dari pertanyaan itu ya. Oke, saya mau tanya pada siapa lagi ya? Ya. Aditya. Ya. Ya, Romo. Oke, Aditya. Mari kita kembali ke realita yang lebih sehari-hari ya dengan para perempuan ya. Menurut Aditya, perempuan itu makhluk yang gampang dimengerti atau makhluk yang sangat misterius, Aditya? Kalau menurut saya pribadi itu sangat misterius, Romo. Sangat misterius ya. Ya, karena Misterius sulit gimana, untuk Aditya? dipahami. Sulit dipahami ya. Dalam hal mana sih kamu sebagai laki-laki merasa perempuan itu sulit dipahami, Aditya? Wah, dalam banyak hal, Romo. Salah satunya mood-nya itu loh, Romo. Oke, mood-nya itu gimana? Mood perempuan itu? Kita nggak bisa mengerti. Dari laki-laki itu nggak bisa memahami bagaimana mood dari mereka para kaum wanita itu. Sulit untuk dipahami. Oke, salah satu kesalahpahaman yang kadang-kadang kamu alami, wah ini ada perempuan itu adalah mood booster ya. Pernah nggak Aditya mengalami ya, tidak harus dengan pacar, tetapi juga mungkin dengan saudari perempuan atau ibu kamu atau teman perempuan kamu, sekolah gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang kayaknya saya masuk dalam dunia yang penuh misteri ketika apa ya berkawan ya dengan perempuan. Oh, tentunya pernah, Romo. Misalkan saja ketika kita lah para pria berbuat baik, tetapi masih banyak kaum wanita ini yang menerimanya salah, Romo. Ini modus ya, apa ya? Iya. Nggak tulus nih, pasti ada udang nih di balik batunya nih, baik-baik kayak gini ya. Oke, karena Mbak Fiona sudah senyum-senyum ya, saya akan lempar ke Fiona ya. Pertanyaan saya kepada Fiona, mewakili para cowok yang ada di room ini ya, Fiona. Ya, Romo. Ya, pertanyaan saya simpel sih, Fiona ya. Dan mudah-mudahan jawaban kamu mewakili jawaban para perempuan sekurang-kurangnya di ruang kelas ini. Kalau perempuan ya, tadi Aditya sudah memulai ya, kita berbuat baik ya. Itu kita kadang-kadang susahnya itu ya, Fiona. Apapun yang kita lakukan itu cuma dijawab dengan satu kata ya. Terserah ya. Nah, terserah itu buat perempuan artinya apa sih, Fiona? Misalnya ya, saya kadang-kadang mengajak ya mahasiswa-mahasiswi untuk pergi ke sebuah tempat ya, entah untuk makan atau minum atau nonton gitu ya. Dan saya selalu bertanya ya, mau kemana? Terserah Romo ya. Oke ya, awal-awal saya oke saya pilihkan deh. Lalu ketika sudah sampai ke restoran atau pedagang kaki lima ya sudah ada dapat menu ya, kamu mau makan apa ya, dilihat-lihat menunya lama sekali ya, dan kemudian terserah Romo deh ya, sudah dilihat lama-lama jawabannya terserah ya, dan seterusnya ya. Sebenarnya terserah itu artinya apa sih buat Fiona dan teman-teman perempuan? Apa ya, Romo? Mungkin kalau setiap pribadi beda-beda ya, Romo. Jadi kalau saya pribadi, Romo, terserah itu tuh dalam arti
kan itu kan orang menawarkan kan Romo. Jadi dalam arti nggak mau ngerepotin, jadi terserah yang orang yang mau ngasih gitu loh Romo. Jadi kalau apa sih Romo? Kayak lebih baik langsung kamu ini ya gitu daripada harus nanya kamu mau apa gitu Romo. Jadi langsung ngarah ke yang apa sih? Pokoknya intinya Romo, kata terserah itu ngarah ke nggak mau ngerepotin gitu. Oke, menurut Mbak Fiona, terserah itu sebenarnya cewek itu nggak mau ngerepotin cowok ya. Nah, bagi cowok jawaban terserah itu ngeribetin ya. Tidak ngerepotin tapi membuat ribet hidup yang sebenarnya simple ini ya. Ya udah, saya coba tanya kepada para perempuan di kelas ini ya. Setelah itu Marcelinus boleh menanggapi ya sebagai cowok. Agnes, Angeli, ya. Iya Romo, kenapa? Enggak ngapa-ngapa. Ini Agnes ya, Tambunan ya. Yang saya mau tanya, apa memang ya, seperti dikatakan oleh Fiona tadi, kita itu nggak usah dikasih banyak pilihan lah ya, langsung aja ya, pilihannya apa gitu ya, tapi nggak usah ditawar-tawarin lah. Perempuan itu ya dipilihkan aja gitu ya. Toh pilihan kamu juga pilihan saya kok ya, itu kan pilihan kita ya. Jadi kalau kita dikasih banyak pilihan malah bingung ya para perempuan itu ya. Maka ada jawaban terserah tadi ya. Kalau terserah artinya apa sih buat Agnes Angelina? Karena Fiona bilang mungkin artinya beda-beda sih Romo tiap cewek gitu. Kalau menurut saya sih sama kayak Fiona, mau terserah itu ya kayak nggak mau repotin, kayak misalkan dipilih kayak diajak mau kemana itu sama ikut aja manut kayak gitu. Mau terus kalau misalkan ditanyain mau makan apa, mau minum apa, ditawarin kayak gitu, ya saya cuma bilang terserah, ya itu artinya samain aja gitu, mau ikut. Oke. Setelah sampai lokasi kok ke sini? Ya nggak apa-apa, mau yang penting ngikut aja, mau kan dia yang ngajakin, mau. Ya, oke ya. Yang ngajakin yang tanggung jawab ya. Marcelinus, apakah perempuan itu menurut kamu sosok penurut seperti Fiona dan Angelina ini dalam pengalaman kamu? Sebenarnya kata terserah itu sebenarnya alasan kenapa perempuan berbicara terserah itu bilangnya tidak mau merepotkan cowok, padahal itu sebagian besar diterapkan hanya sebagai kedok. Itu sebenarnya artinya cuma dia tuh kayak mereka maksudnya tuh kayak nggak mau ribet aja gitu, kayaknya kita aja gitu yang mau bikin penerapan dan mereka itu menurutku sih, dan yang nggak mau ribet aja mereka gitu. Kalau kamu lebih seneng cewek yang apa ya, suka ribet? Maksudnya kalau ditanya itu ya jawab ya, tidak jawabannya terserah, atau kamu lebih seneng sih dengan tipe-tipe perempuan yang untuk segala pertanyaan jawabannya terserah? Ya kalau untuk segala pertanyaan jawabannya terserah kan bingung Romo, jadi ya relatif Romo, tergantung situasinya yang kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Kamu senang Ya, terserah harus itu diterapkan pada hal-hal apa? Dan kapan kamu tidak suka kata terserah itu diberikan kepada Marcelinus? saya lebih suka tidak dijawab terserah sih Romo sebenarnya. Walaupun dalam kondisi tertentu kata terserah kadang melegakan gitu. Cuma menurut saya lebih baik ini punya jawaban tertentu atau enggak kasih opsi gitu. Oke, jadi nggak hanya terserah kan absurd. Iya. Beri opsi ya itu menurut ya. Nah. Jadi misalnya mau ke
ke pedagang kaki 5, ya, rasa bintang 5, atau ke restoran bintang 5, rasa kaki 5, ya. Nah, itu Ferry merasa kalau saya diberi opsi, apa ya, kalau saya lebih senang ya dengan cewek yang menanyakan opsi pada saya, ya. Hotel bintang 5 rasa kaki 5 atau pedagang kaki 5 rasa bintang 5, ya. Ya, dan kalau terserah itu, wah itu kan bisa jadi jauh sekali ya, ada berkilo-kilo ya untuk mencari yang bintang 5 dan yang kaki 5, ya. Oke, Ferry ya. Suster Yesi Mona Lisa ya, mengernyitkan dahi ya. Romo ini ngomong apa ya tentang kami ya. Perempuan sendiri apa memang banyak opsi, Suster, dalam hidupnya? Kalau menurut saya ya Termasuk Suster itu sebenarnya banyak opsi nggak sih yang Suster punyai? dalam hal tertentu aja sih Romo. Oke, dalam hal apa Suster merasa hidup perempuan itu kayaknya opsinya lebih sedikit sih daripada hidup laki-laki? Kalau menurut saya ketika harus mengambil keputusan kayak gitu loh. Rata-rata kalau apalagi kalau dipandang derajat laki-laki itu lebih tinggi kayak gitu. Pasti kalau memilih sesuatu perempuan itu yang belakangan. Kamu nanti milihnya yang ini aja dulu gitu ya. Yang diutamakan laki-laki kayak gitu. Jadi kepilihan kayak gitu untuk memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu. Oke, nah sekarang mari kita masuk ke dunia tafsir kitab suci ya. Suster bisa memberi contoh enggak tokoh-tokoh dalam kitab suci, tokoh-tokoh perempuan yang menempatkan mereka sebagai decision maker. Jadi para perempuan sebagai para pengambil keputusan. Nah, kan Suster tadi sharing ya, dalam hidup perempuan itu kadang-kadang pengambilan keputusan itu seringkali tidak diberikan kepada perempuan. Perempuan itu seringkali adalah untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah diambil ya. Nah, di hadapan kecenderungan masyarakat yang seperti itu kan kita mesti men-challenge ya. Karena kita merasa bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam hak atau kewajiban mengambil keputusan ya. Nah, kalau Suster pernah nemu enggak perikop di mana perempuan adalah sosok pengambil keputusan, tidak sekedar pelaksana keputusan? Kalau nyari perikop kitab sucinya di mana? Ya, ini akan menjadi pertanyaan untuk Suster dan untuk teman-teman yang lain ya. Jadi silahkan buka kitab sucinya, silahkan buka Google ya. Setelah ini Matias Abilau ya, karena sudah sisiran ya, kelihatannya sudah siap memberikan jawaban. Suster Yesi Mona Lisa, ketemu enggak Suster? Perikop dalam kitab suci di mana perempuan itu pengambil keputusan. Tunggu. Oke, ya. Mari kita buka kitab suci. Suster Yesi Mona Lisa sudah mengangkat sebuah isu di dalam masyarakat kita dan seringkali kita perlu ya kitab suci memberikan kontribusi ya. Studi kita tentang kitab suci memberikan kontribusi untuk menunjukkan bahwa ada banyak tokoh perempuan yang berani mengambil keputusan besar ya. Siapa saja para tokoh perempuan kitab suci? Dan Suster Yesi dan teman-teman tidak perlu merasa bersalah ya kalau sulit menemukan perikopnya. Karena memang kadang-kadang perikop-perikop tentang perempuan, apalagi yang spesifik ya,
berbicara tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, itu tidak selalu teks yang sering kita eksplorasi. Salah satu contohnya ya, teman-teman, karena ini pada masa Paskah, ada beberapa romo yang berulang kali memberikan homili ya. Mengapa perempuan itu dipilih Yesus untuk mewartakan kebangkitannya ya? Dan romo itu barangkali maksudnya humoris ya. Karena perempuan itu tidak diminta mewartakan saja, mewartakan ya, apalagi diberi tugas mewartakan ya. Karena ini sesuatu yang harus kita kritik dari romo itu. Perempuan itu suka menggosip ya. Jadi tidak diminta saja membagikan ya. Jadi seneng nge-share ya perempuan itu ya. Nah, semua umat di gereja ketawa ya. Cuman saya yang cemberut ya sebagai dosen kitab suci ya. Nah, romonya ini belum sadar gender, saudara-saudari, belum menggunakan hermeneutika feminis dalam membaca kitab suci. Yuk, Sister Yesi, udah ketemu? Deborah Romo. Deborah, siapa itu Deborah, Sister? Itu dikatakan seorang nabi atau nabi perempuan. Oke, Deborah ya. Dia adalah seorang pejuang ya. Dia pemimpin ya. Dalam arti tentu dia disetarakan dengan hakim-hakim ya. Sebagai orang yang berada pada, kalau sekarang ini posisinya adalah CEO ya, Chief Executive Officer ya, orang yang bertanggung jawab pertama kalau ada sebuah permasalahan ya. Dan dia muncul di antara tokoh laki-laki dalam kitab suci ya, tokoh-tokoh di Israel. Oke, terima kasih Suster Yesi. Avanti and Sidok. Iya, Romo. Dah ketemu Suster, tokoh lain dalam kitab suci di mana perempuan itu mengambil peran dan bahkan mengambil peran utama? Kalau dari saya itu mungkin Esther, Romo. Esther, ada apa dengan Esther? Itu dari kitab Esther itu merupakan seorang perempuan yang berani, dia mengambil sebuah keputusan untuk menyelamatkan pokoknya dia juga ini salah satu nabi besar begitu loh, nabi perempuan gitu. Oke ya, Esther. Jadi selain Deborah adalah Esther, maka teman-teman nanti kalau kalian terutama ya dihadapkan dengan isu-isu perempuan, dua tokoh itu dan bahkan satu tokoh dan satu kitab dari Esther ya, itu menjadi salah satu referensi bagi kita untuk mengulik ya, untuk mengeksplorasi keberanian Esther ya di dalam memperjuangkan kebenaran ya. Oke, Matias Abilau, seberapa cowok punya sensitivitas gender ya? Jangan-jangan Matias ini sama aja dengan cowok-cowok lain ya? Yuk, Matias. Sama dengan apa, Romo? Ya. Tokoh perempuan mana lagi yang Matias bisa temukan? Mereka mengambil keputusan besar. Tidak sekedar mengikut, tidak sekedar melaksanakan keputusan, tapi ambil keputusan. Kalau saya menemukan Ruth. Ruth, ya. Iya. Apa yang menarik dari Ruth, Matias Abilau? Apa ya? Kisahnya Ruth. Apa yang paling kamu ingat dari kisahnya Ruth?
Ya, tidak perlu dibaca dari bab pertama sampai bab Banyak terakhir banget ya. Secara singkat, menurut Matias Abilo, apa yang masih kamu ingat dari Ruth? Nanti dalam Injil Matius, nama Ruth juga akan muncul ya di dalam genealogi atau apa ya, pohon keluarga Yesus ya. Nah, Ruth ini adalah seorang yang bukan dari Israel, yang menikah dengan Boaz. Dengan ya. Apa yang menarik selain menikah dengan laki-laki itu? Dengan Boaz? Tidak tahu, Romo. Oke ya. Salah satunya yang penting teman-teman, terutama nanti dalam kajian feminis adalah Ruth ini tidak hanya masak, maca, dan mana ya teman-teman. Tetapi Ruth ini menjadi salah satu tokoh perempuan yang dalam istilah bahasa Jawanya, teman-teman, adalah breadwinner, pencari nafkah. Ya. Nanti kalau teman-teman masih ingat pada awal-awal masa kuliah kita banyak bicara tentang Santo Yosef ya di dalam dokumen Ex Corde ya, Ex Corde Patris ya. Di situ dikatakan bahwa memiliki pekerjaan, apalagi pekerjaan tetap, itu memberikan nilai pada hidup seseorang. Dan Ruth ini tidak hanya bekerja untuk dirinya, tetapi juga untuk ibu mertuanya. Nah, ini yang menarik ya, bahwa dia janda, ditinggal mati oleh suaminya, tetapi dia memilih ya untuk tidak berpisah dari ibu mertuanya, melainkan dia ambil tanggung jawab ya terhadap hidup ibu mertuanya yang juga janda. Dan karena usianya, lalu Ruth ini bisa menghidupi ya keluarga dari janda ini ya dengan tinggal bersamanya. Oke, sekarang kita tanya kepada para perempuan ya. Sejauh mana para perempuan punya sensitivitas feminis ya? Oke. Mbak Tria Mustika. Ya, Romo. Ya, kamera kamu bisa dinyalakan, Mbak Tria? Ya. Oke, Tria Mustika. Selain Ruth, Deborah, Esther, Maria, Elizabeth, tokoh perempuan mana lagi yang ada dalam benak kamu, Tria Mustika? Kalau saya menemukan Abigail, Romo. Abigail ya. Siapa itu Abigail ya? Karena Abigail itu anak kecil ya. Dulu tetanggaan dengan kami, anaknya lucu sekali ya. Saya suka main-main dengan anak itu, anak tetangga ya. Waktu itu kelas 5 SD, saya seusia kalian. Anaknya pokoknya cute sekali ya. Dan anaknya seorang perawat. Kalau kami ngobrol, Abigail ini suka omong bahasa Inggris dengan saya ya. Kelas 5 SD, sekolah di Tarakanita ya. Pokoknya lucu sekali ya. Setelah gede juga masih sangat lucu ya. Yuk, Abigail. Bukan Abigail yang saya ceritakan ini ya, tapi Abigail dalam kitab suci siapakah Mbak Tria Mustika? Kalau Abigail di dalam kitab suci itu merupakan perempuan yang bijaksana, Romo. Ya. Di sini dia itu menutupi kebodohan suaminya dan meredakan amarah orang lain. Yang suaminya mau dibunuh oleh Daud. Oke ya, jadi Abigail apa nilai yang sangat menonjol? Yaitu bahwa dia adalah perempuan bijaksana, Romo. Kebijaksanaannya ya, wisdomnya. Nanti teman-teman terutama yang tinggal di Jogja ya,
ada salah satu kelompok feminis di Jogja yang menggunakan kata kebijaksanaan, yaitu hurufnya G awalnya, akhirnya A. Kira-kira namanya apa, Mbak Tria Mustika? Satu kata, berawal dari G, berakhir dengan A. Hanya 5 huruf saja. 2 sudah saya beritahukan pada Tria Mustika. Yang 3 huruf apa ya? Apa tadi? Bahkan cuman 4 huruf. Saya diskon lagi ya. Maaf Romo, tadi apa? Kebijaksanaan. Ada sebuah komunitas di Jogja berdasarkan kebijaksanaan. Saya tulis di ruang chat. Siapa yang berani menebak? Kalau cowok menjadi asisten rumah tangga saya. Kalau cewek, saya jadikan adik saya. Mengapa yang cowok jadi asisten ya? Kebijaksanaan yaitu ya, ada yang mau menebak? Gaya. Ya. Nah, kebijaksanaan itu teman-teman seringkali didekatkan dengan perempuan ya. Sementara laki-laki itu seringkali didekatkan dengan rasionalitas. Nah, sekolah kita kampus 5 itu Pratnya Widya ya. Pratnyanya itu adalah kebijaksanaan ya, atau gaya ya. Nah, kebijaksanaan itu diletakkan melampaui rasionalitas ya, teman-teman. Meskipun apa ya, nalar, rasio itu punya tempat sangat tinggi dalam hidup kita, tetapi di dalam kita sebut aja ya filsafat atau filosofi Asia terutama, kebijaksanaan itu punya tempat lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan. Maka saya bisa mengatakan ya, Nicholas itu pandai ya, tapi Romo Andalas bijak. Ya. Nicholas, kamu pandai sih, tapi belum bijak. Nah, karena bijaksana itu ditempatkan lebih tinggi ya daripada rasio ya. Oke, terima kasih. Karena Nicholas dari tadi sudah ngechat sana sini ya. Mari kita berikan tempat kepada Nicholas untuk ikut berbagi pada kita ya. Oke, Nicholas, sudah ketemu? Sudah disebut nama-nama perempuan, yang terakhir adalah Abigail. Masih adakah tokoh perempuan dalam kitab suci yang bisa kita tawarkan ya sebagai inspirasi kepada teman-teman, terutama yang mencari inspirasi tentang perempuan-perempuan dalam kitab suci? Bentar, Romo. Oke, ya. Jadi teman-teman, salah satu... Tadi Deborah sudah, Naomi. Ya, Naomi, silakan. Romo. Siapa? Naomi. Naomi. Udah Siapakah belum? Naomi? Naomi itu Naomi dengan bijak membimbing Ruth, menantunya, untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka, Romo. Oke, jadi Naomi adalah perempuan yang bijak, Romo. perempuan yang bijak. Hubungannya dengan dalam mengambil tindakan, begitu. Hubungannya dengan Ruth, Naomi adalah titik. Naomi adalah ibu mertua. Oh, ibu mertua ya, bukan ibu tiri ya. Ya, kalau ibu tiri itu yang di ikatan cinta ya. Kalau ibu mertua adalah
Naomi ya. Nah, mengapa Naomi menarik buat Nicholas? Ya, kalau Naomi menarik untuk teman-teman mahasiswi, saya paham ya. Tapi buat Nicholas, mengapa Naomi menarik? Karena dia mengambil tindakan yang bijaksana untuk ibu mertuanya, begitu Romo. Oke. Kalau menurut Nicholas, kebijaksanaan itu dekat dengan perempuan atau lebih dekat sama laki-laki sih? Menurut saya sih fleksibel, Romo. Oh, fleksibel. Ini jawaban jawaban aman ya, teman-teman ya. Ini seperti jawaban kalau ini ya. Ini terutama kalau kalian ngajak makan orang Jawa. Orang Jawa itu apa ya? Misalnya ini ya, kamu mau makan nasi goreng atau bakmi? Ya. Gimana kalau makan ini aja Romo, kombinasi ya, bakmi sama nasi goreng ya. Jadi nasi gorengnya dapat, bakminya juga dapat ya. Mengapa fleksibel, Nicholas? Kamu tidak cenderung menempatkan kebijaksanaan itu sebagai sesuatu yang melekat pada perempuan atau pada laki-laki? Karena kebijaksanaan itu kan merupakan sikap yang dimiliki setiap manusia, Romo, begitu. Nggak memandang laki-laki atau perempuan, begitu. Oke ya, jadi kebijaksanaan itu menjadi milik ya, baik perempuan maupun menjadi milik laki-laki ya. Dan itu nanti terutama kita akan menemukan ya, terutama nanti kalau kalian belajar teologi feminis ya. Jadi tunggu beberapa semester lagi, terutama kalau kalian ketemu Romo Madyo ya. Romo Madyo adalah salah satu teolog feminis. Jadi Romo Madyo akan sangat peka sekali dengan bahasa-bahasa kalian ya. Salah satunya adalah, nah karena ini pas kuliah metode tafsir kitab suci ya, kata perempuan lebih dipilih daripada wanita. Jadi kalau kalian betul-betul feminis, biasanya kata yang lebih dipakai adalah wanita daripada perempuan. Nicholas kira-kira tahu alasannya mengapa lebih dipilih perempuan daripada laki-laki? Oh, daripada wanita. Bisa diulangin, Romo? Mengapa kata perempuan lebih kita pilih daripada kata wanita? Meskipun ya dalam banyak majalah, dalam banyak acara televisi, mungkin juga di media sosial, kata wanita masih sering dipakai ya. Tetapi dalam kajian feminis, kata perempuan itu lebih dipilih daripada kata wanita. Mengapa? Karena perempuan itu bunda gereja, Romo, begitu. Perempuan adalah bunda gereja, sementara wanita adalah ibu gereja. Sama. Tapi poinnya Nicholas harus kita apresiasi ya. Karena eklesia itu adalah mater. Ya. Eklesia itu adalah ibu. Gereja itu adalah la chiesa, bukan il chiesa. Gereja itu perempuan. Gereja itu ibu ya. Gereja itu bukan bapak atau laki-laki ya. Oke ya, sambil mempersilahkan Nicholas untuk berpikir lebih keras lagi. Mari kita ke Mas Ludgar ya. Mas Ludgar, kamu ada di situ? Iya, Romo, ada. Oke ya. Dinyalakan dong Mas Ludgar kameranya. Iya. Oke, Ludgar ya. Saya mau tanya Ludgar ya. Mengapa kata perempuan lebih dipilih daripada laki-laki? Oh, perempuan lebih dipilih daripada wanita. Kamu punya darah apa, Ludgar? Darah apa? Darah muda.
Bukan, bukan. Yang saya maksud adalah daerah kedaerahan kamu. Kamu dari budaya mana? Jawa, Romo. Jawa mana? Jawa. Jawa Enggak, Sumatera. maksudnya saya Jawa tapi tinggalnya di Sumatera gitu. Oke, Puja Kesuma ya. Ya. Kamu pernah mendengar kata wanita? Romo. Wanita? Pernah. Oke. Tahu kepanjangannya wanita atau wanita? Nah, jangan ngaku Jawa ya. Kalau tidak tahu wanita. Kalau perempuan, kamu tahu arti kata empu? Apa, Romo? Empu. Enggak tahu, EMP. Romo. Oh, Enggak tahu. Kalau wanita? Ya wanita tahu sih, Romo, tapi penjelasannya kok rasanya wanita ya? Tidak dalam arti itu ya, Lutgar ya. Oke, teman-teman. Karena ini mungkin kata yang sangat spesifik ya. Mengapa kata perempuan lebih dipilih daripada wanita? Kata wanita itu banyak merujuk bahasa Jawa ya, yaitu wanito, yang kepanjangannya adalah wani meranoto ya. Bisa atau berani memanage ya. Sebenarnya artinya menurut saya masih sangat positif, hanya sayangnya ketika wani meranoto itu disempitkan pada 3 ruang tadi ya, yaitu masak, maca, dan mana, lalu hidup perempuan itu menjadi sempit sekali. Hanya ada di sekitar dapur, ada di sekitar pupur, dan ada di sekitar kasur ya. Nah, hidup perempuan jadi sempit sekali ya teman-teman kalau cuman ada di 3 ruang itu ya. Dapur, pupur, dan kasur ya. Maka wani meranoto atau wanita itu tidak dipilih ya, terutama oleh para pengkaji perempuan ya. Lebih dipilih para kata perempuan karena kata perempuan itu berasal dari akar kata empu, yaitu subjek ya. Atau dalam bahasa Jawa itu adalah jejer ya, subjek. Nanti kalau kalian ke Solo, ke tempat kelahiran saya, kalian akan menemukan ada salah satu komunitas feminis namanya adalah jejer wadon ya. Perempuan yang memiliki subjek ya. Nah, nanti teman-teman pemahaman-pemahaman ini apa ya? Kita akan gali lagi minggu depan, terutama dengan kita melihat perikop-perikop yang tadi beberapa dari teman kalian sudah sebut ya, tokoh-tokoh Abigail, ya, lalu Naomi, ada Maria, ada Elizabeth, ada Deborah, ada Esther, dan masih ada banyak tokoh lain ya, juga yang kadang-kadang di dalam gereja tokoh ini apa ya ditampilkan secara agak kurang positif ya atau peyoratif ya, misalnya Maria Magdalena. Kita akan coba lihat minggu depan ya. Oke, teman-teman. Lutgar, oke, karena kamu masih di situ ya. Apa yang menurut kamu paling menarik dari kisah tadi, Lutgar? Di mikrofonnya dinyalain dulu, Lutgar ya. Iya, Romo. Ya. Iya. Menurut saya yang paling menarik itu ialah apa? Kegembiraan dalam kesederhanaan, Romo. Kegembiraan dalam kesederhanaan ya. Dengan kedatangan seorang bayi, kegembiraan dalam keluarga, meskipun itu dalam keadaan yang ya kalau zaman sekarang bilang tuh kurang layak untuk melahirkan di sebuah gua dan di kandang keledai itu apa ya? Oke ya, komentarnya Lutgar sangat Fransiskan ya. Dalam kesederhanaan sukacita. Oke, saya mau cari komentar terakhir. Siapa ya? Natalia Christine.
Iya, Romo. Ya, kamu belum lari kan dari kelas ini? Belum, Romo. Oke, apa yang paling menarik dari kisah kelahiran Yesus versi yang terakhir ini, Maria Christine? Sama kayak itu kan sih, Romo. Jadi kan kita sebagai cewek tuh ya mampu juga hidup sederhana gitu, Romo. Jadi dalam kesederhanaan juga kita bisa bahagia. Jadi kalau cewek kan sering dikaitkan dengan barang-barang ya, Romo. Nah, dalam film ini kita bisa melihat bahwa perempuan itu bahagia tidak hanya dengan barang-barang, tetapi dengan misalnya dengan keluarga yang harmonis, itu aja udah bahagia, Romo. Gitu, Romo. Oke ya, Natalia Christine, ini kita itu para cewek sering dikatakan hedon ya. Kita itu melihat cowok apa ya, tidak dari prejengannya ya, tapi dari tongkrongannya ya. Jadi apa yang dia kendarai dan bukan ganteng tidaknya ya. Ganteng itu suka kalah sama tongkrongan ya. Natalia Christine bilang, enggak, saya saya tuh cewek sederhana kok. Harapan saya terhadap cowok itu bisa diajak kerja keras ya. Jadi Mbak Natalia Christine ini ideal sekali ya. Silahkan dicatat cowok-cowok ya. Mau diajak susah ya, tidak mau tinggi-tinggi dalam hidup, kebahagiaan itu simple ya. Nah, ini kayaknya Ludgar tertarik ya, senyum-senyum aja dari tadi ya. Yuk, Maria Delsiana. Iya, Romo. Oke, apa yang menarik? Kita masih mencari jawaban yang paling keren ya. Sehingga kelas ini bisa kita selesaikan. Yang menarik dari film tadi itu yaitu Romo, kesederhanaan aja sih. Oke, kesederhanaannya. Raimundus Andro. Iya, Romo. Yuk, coba apakah kamu cowok punya sensitivitas? Waduh. Lebih ya? Nah, ini good looking bakalan kalah sama yang serius ya. Salah kirim, Romo. Ya. Maaf, Romo. Nah, Fiona, saya tuh selain good looking juga serius ya. Jadi kalau saya masuk kriteria lah. Yuk, Andrew. Saya juga nggak jauh beda, Romo. Bahwa bahagia itu nggak harus mewah. Tapi dalam kesederhanaan kita juga menemukan suatu kebahagiaan. Oke. Tidak harus mewah ya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Sekarang bebas. Siapa yang bisa menemukan jawaban paling menarik dan kita akhiri kelas kita? Saya coba, Romo. Oke, silakan. Siapa ini? Teresia. Teresia, silakan Teresia. Tadi itu saya justru malah fokusnya ke saat Maria itu yang seharusnya melahirkan bersama dengan suaminya, Yusuf, tapi Yusufnya itu malah pergi. Jadi Maria itu berjuang sendiri melahirkan bayi Yesus dan selamat. Akhirnya melahirkan Yesus. Gitu, Romo. Teresia, kamu dapat piala sore hari ini. Jawaban itulah yang saya cari, Teresia ya. Dalam film ini, perempuan sebagai subjek yang memiliki independensi ya, itu sangat ditekankan. Sehingga bahkan tanpa kehadiran Yosef yang sedang melakukan aktivitas lain, Maria itu bisa melahirkan putranya ya secara mandiri ya. Oke, setelah ini teman-teman, karena Teresia telah memberikan jawaban yang paling tepat dari teka-teki silang kita pada sore hari ini, saya berterima kasih untuk partisipasi kalian dan minta maaf ternyata pada awal-awal saya belum merekam kalian ya. Jadi mungkin nanti Aditya tidak kelihatan wajahnya ya, dan juga padahal sahabat kita ini datang sejak awal ya, Dimas ya. Sudah semangat-semangat ternyata belum tak rekam kamu ya sore hari ini ya. Oke teman-teman, terima kasih juga untuk jawaban terakhir dari Teresia yang memaksa saya untuk menyelesaikan kuliah pada sore hari ini ya.
karena jawabannya paling tepat ya. Selamat untuk Teresia ya. Setelah ini silahkan menuliskan nama kamu di ruang chat ya untuk mendapatkan hadiah ya. Senyuman dari dosen ya. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan mencoba melihat salah satu perikop yang ada karakter perempuannya. Mudah-mudahan semenarik sore hari ini. Oke, see you all. Dan untuk para perempuan ya, hidup lebih luas daripada masak, macak, dan mana ya. Jadi kuliah dulu ya, jangan manak dulu ya. Kita setinggi-tingginya ya, berpengetahuan ya, ditunda dulu ya. Nanti setelah wisuda boleh ya mikir yang M yang terakhir ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama.